Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadili Pesati dengan NIM C1C024038. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu. Dan saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang mau mendengarkan saya presentasi pada materi kali ini. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian PPh orang pribadi. Di sini ada definisi dan konsep dasar. Nah, definisinya sendiri itu adalah kewajiban pembayaran pajak yang dikenakan pemerintah atas pendapatan yang diterima oleh individu. Nah, sifatnya itu progresif atau tarif meningkat seiring bertambahnya penghasilan dan mencangkup penghasilan periodik maupun tidak periodik. Dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan tujuannya itu membiayai kegiatan pemerintah, layanan publik, dan pembangunan nasional. Next. Di sini ada subjek pajak orang pribadi. Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu yang kedua ada subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Next. Nah, di sini kita bakal melihat objek pajak penghasilan. Nah, objek pajak penghasilan sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama itu penghasilan dari pekerjaan, yaitu ada gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan pensiun. Yang kedua ada penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu laba usaha dan iuran perkumpulan. Yang ketiga, ada penghasilan modal atau investasi, yaitu ada dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, dan bunga. Serta yang keempat, ada penghasilan lain-lain, yaitu ada hadiah undian, keuntungan selisih kurs, dan pembebasan utang. Next. Nah, di sini ada norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, di sini ada metode perhitungan sederhana. Syaratnya, syarat penggunaan itu wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset kurang dari 4 miliar 800 juta setahun. Nah, lalu yang kedua itu ada kewajiban wajib memberitahukan ke Dirjen Pajak dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Lalu yang ketiga ada mekanisme itu penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan peredaran bruto dengan presentasi. Lalu yang keempat ada wilayah tarif, yaitu dibagi menjadi 10 ibu kota provinsi utama, ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Next. Di sini ada pembukuan versus pencatatan. Nah, ada administrasi perpajakan. Wajib pembukuan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau omset di atas 4,8 miliar rupiah. Nah, wajib pajak pencatatan sendiri yaitu wajib pajak yang menggunakan NPPN atau omset di bawah 4,8 miliar rupiah. Nah, di sini ada ketentuan pembukuan, yaitu diselenggarakan di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan rupiah, dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan. Lalu ada menggunakan prinsip taat asas atau konsisten dengan stelsel akrual atau kas. Lalu ada dokumen wajib
disimpan selama 10 tahun. Next. Nah, di sini ada tarif PPh orang pribadi. Lapisan tarif progresif itu ada di pasal 17. Perhitungan pajak didasarkan pada lapisan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, jika itu sampai dengan 50 juta, itu dikenakan tarif sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%, serta jika di atas 500 juta itu dikenakan tarif sebesar 30%. Next. Nah, di sini ada contoh perhitungan pajak. Itu semisal Tuan Boy memiliki penghasilan kena pajak sebesar 1.178 juta rupiah. Nah, perhitungannya sendiri itu bisa menggunakan tarif sebesar 5% dikali 50 juta, itu jadi 2.500.000. 15% dikali 200 juta hasilnya 30 juta. 25% dikali 250 juta itu sama dengan 62.500.000, serta 30% itu dikali 678 juta itu sama dengan 203.400.000. Jadi total PPh terutangnya itu sebesar 298.400.000 rupiah. Next. Nah, kesimpulannya adalah pajak penghasilan orang pribadi merupakan instrumen vital penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pemerintahan. Nah, sistem PPh orang pribadi menerapkan tarif progresif atau meningkat seiring besarnya penghasilan yang mencerminkan keadilan fiskal di mana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari pekerjaan, usaha, maupun modal, yang mencangkup subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Tersedia fasilitas norma perhitungan penghasilan itu atau NPPN bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah dalam setahun untuk menyederhanakan perhitungan pajak tanpa perlu pembukuan penuh. Nah, kewajiban pembukuan bagi omset lebih dari 4,8 miliar rupiah atau pencatatan bagi pengguna NPPN adalah fondasi utama untuk menghitung pajak terutang secara benar dan menghindari kesalahan pelaporan. Next. Baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.